Dan mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Tuhan Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk pagi hari ini, di mana kami bisa datang untuk beribadah. Tuhan, sertailah kami dan tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa mendengarkan firman, dan hati kami pun dikuatkan untuk melayani-Mu. Ampunilah kami dari semua dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini kita bersyukur ya bisa datang untuk beribadah bersama-sama untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan saya pilih teks yang barusan kita baca ini karena di sini ada sebuah perumpamaan Tuhan Yesus yang berkaitan dengan sebuah perjamuan besar. Dan ini ada hubungannya dengan kita sekalian. Tuhan Yesus telah naik ke surga, dan kita selalu mendengar bahwa Tuhan pergi untuk menyediakan suatu tempat bagi kita. Kita selalu mendengar bahwa di surga kita akan mempunyai tempat tinggal. Tapi sebetulnya ada hal lain yang juga dikatakan kitab suci, ya, tentang Tuhan Yesus yang telah kembali ke surga. Dia ke sana untuk menyediakan sebuah perjamuan kawin untuk kita sekalian. Dalam kitab Wahyu ada satu ayat yang sangat menarik di pasal ke-19 ayat ke-9 ditulis demikian. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Kitab Wahyu berbicara tentang saat kedatangan Tuhan Yesus kembali. Di saat itulah akan diadakan sebuah perjamuan kawin dari anak domba. Tuhan Yesus sebagai pengantin prianya, dan gereja, seluruh orang percaya dari segala zaman itu disimbolkan sebagai pengantin wanita. Sebuah perjamuan kawin anak domba, dan kita gereja, selain kita menjadi pengantin wanitanya, kita juga adalah orang-orang yang diundang ke perjamuan tersebut. Jadi kita mempunyai peran ganda di dalam perjamuan kawin anak domba tersebut. Mereka yang diundang, yang masuk, yang makan bersama dalam perjamuan kawin ini, itu adalah orang-orang yang menerima Tuhan Yesus dan yang percaya kepadanya. Mereka yang tidak menolak Tuhan Yesus, tapi menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, yang menjadi umat Allah sendiri. Perumpamaan Tuhan Yesus yang kita baca tadi itu Dia sampaikan dalam rumah seorang Farisi ketika mereka makan bersama dalam rumah orang tersebut. Sebab Tuhan Yesus mengajarkan kalau mereka mengadakan sebuah perjamuan, mengundang orang makan,
Jangan mengundang orang-orang bisa membalas undangan tersebut. Tapi mengundanglah orang-orang yang miskin, yang cacat, yang lumpuh, yang buta, yang tak bisa membalasnya. Nah, dalam konteks percakapan itulah salah seorang Farisi lalu bertanya kepada Tuhan Yesus, dan dia menyinggung tentang perjamuan ya di dalam kerajaan Allah. Ia mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu di dalam kerajaan Allah. Nah, jadi itulah konteksnya kenapa Tuhan Yesus tiba-tiba lalu berbicara tentang perjamuan kawin, ya. Dan bagaimana kita harus menanggapi undangan kepada perjamuan tersebut. Berbahagialah orang yang akan dijamu di dalam kerajaan Allah. Yesus berkata, ada seorang yang mengatakan perjamuan yang besar, dan dia sudah mengundang para tamu-tamunya. Dan waktu persiapan telah selesai, dia meminta supaya orang-orang undangan itu diajak untuk datang, ya, karena mereka akan memulai makan bersama. Tapi apa yang terjadi dengan mereka diundang? Dalam perumpamaan ini, mereka itu diwakili oleh 3 orang. Dan masing-masing orang ini ternyata memilih untuk tidak hadir. Mereka mempunyai alasan masing-masing. Yang pertama bilang, aku telah membeli ladang, dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Apakah tidak bisa dia hadir terlebih dahulu ke perjamuan itu? Dan setelah mereka makan, mungkin keesokan harinya baru dia pergi untuk melihat ladang yang dia beli. Bukankah sebelum dia beli ladang tersebut, harusnya dia pun sudah memeriksa dan melihat ladang tersebut? Nah, dengan demikian kita menyadari bahwa alasan dia untuk tidak hadir itu ada alasan yang dibuat-buat. Pada dasarnya adalah dia tidak mau hadir. Ya. Dia tidak mau menghargai undangan yang telah diberikan kepadanya. Itu inti daripada masalahnya. Orang kedua bilang, aku telah membeli 5 pasang lembu. Dia mau membajak ladangnya, mengerjakan usahanya. Dan dia bilang, untuk itu aku pun tidak bisa hadir, karena saya harus pergi mencoba lembu-lembu ini. Apakah mereka ini kuat dan cocok untuk bekerja. Nah, seperti yang pertama tadi, alasan ini juga tidak bisa diterima. Mana mungkin dia beli lembu-lembu itu tanpa melihat dan mencobanya terlebih dahulu. Dan apakah sampai begitu buru-burunya, sampai dia harus berangkat sekarang dan tak bisa mencoba ke-5 pasang itu keesokan harinya? Jadi pada dasarnya adalah sama. Orang ini juga tidak menghargai tuan yang mengundang. Dia menolak untuk hadir. Dan yang ketiga ini, dia berkata, aku baru kawin, dan karena itu aku tidak dapat datang. Kenapa setelah menikah dia tak bisa pergi ke perjamuan besar ini? Bukankah kalau dia baru menikah, suatu kebahagiaan, kemudian dia hadir ke perjamuan, itu 2 kebahagiaan, double blessing. Bukankah itu lebih membahagiakan? Tapi dia memilih juga dengan alasan tersebut,
tetap bisa hadir. Jadi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini tentang 3 orang mewakili tamu-tamu yang banyak itu yang memilih tidak mau hadir. Nah, jadi apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ini? Tadi kita sudah katakan bahwa perjamuan kawin, perjamuan besar itu adalah sebuah tema di dalam kitab suci yang mempunyai makna keselamatan. Hadir dalam perjamuan kawin anak domba itu berarti orang-orang yang diselamatkan baru bisa hadir. Jadi perumpamaan ini berbicara tentang Injil Tuhan Yesus, undangan untuk masuk kerajaan surga. Tapi ada orang-orang yang memilih untuk tidak mau menerima undangan ini, dan mereka semua mempunyai banyak alasannya. Dan bagi kita, ini menjadi sebuah peringatan. Jangan sampai kita termasuk dalam kelompok mereka ini yang menolak undangan. Aku telah membeli ladang. Ladang ini menjadi harta dia. Dan dia begitu peduli dengan hartanya ini. Dia ingin melihatnya. Dan demi hartanya ini, dia memilih tidak mau hadir di dalam perjamuan tersebut. Dan ini memberikan kita sebuah petunjuk dan sebuah peringatan. Jangan karena harta kekayaan, demi harta kekayaan dalam dunia ini, kita memilih untuk menolak Injil Tuhan Yesus. Kita memilih untuk menolak bertobat. Banyak orang Kristen mempunyai harta, tapi ada juga orang berpikir, kalau saya ingin memperoleh harta-harta tertentu dengan cara-cara yang tidak benar, saya tak bisa jadi orang Kristen. Saya berikan sebuah contoh. Katakanlah kita adalah, ini contoh yang ekstrim lah. Kalau kita ada seorang yang berusaha mencari harta kekayaan di dunia perjudian, bisakah kita menjadi orang Kristen? Saya rasa kita tidak bisa. Karena kita tahu seorang Kristen tidak boleh berjudi. Tapi kita ingin mencari harta kita di situ. Akhirnya kita akan menolak untuk menjadi orang Kristen. Kenapa? Karena kita lebih pentingkan harta kita. Aku membeli 5 pasang lembu, aku juga harus pergi mencobanya. Ini kurang lebih juga sama. Ya, 5 lembu, 5 pasang lembu itu adalah untuk kita bekerja. Usaha kita juga ya selalu berkaitan dengan harta kekayaan. Karena harta kekayaan itu adalah sebuah pencobaan yang begitu besar. Usaha-usaha tertentu membuat kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Dan kalau kita tetap dalam usaha tersebut, kita memilih untuk menolak Tuhan. Dan satu lagi tentang perkawinan. Orang ini baru menikah dan dia tidak mau hadir. Dan perkawinan juga bisa menjadi sebuah alasan bagi kita untuk menolak Tuhan Yesus. Contoh yang paling jelas adalah
ketika kita memilih untuk menikah dengan seorang yang belum percaya, dan kita harus masuk agama dia, menolak Tuhan, mengingkari Tuhan untuk bisa menikahi perempuan tersebut. Atau kita harus menikah dengan seorang lelaki, dan kita harus mengikuti agama dia, dan kita berhenti mengikuti Tuhan Yesus. Ini semua adalah contoh-contoh orang-orang yang menolak Tuhan Yesus, menolak undangan ke perjamuan kawin itu. Karena kita lebih mengutamakan kemauan kita sendiri, kepentingan kita sendiri di dalam dunia ini. Apakah itu berkaitan dengan harta kita, dengan usaha kita, ya, dengan perkawinan kita. 3 area ini benar-benar bisa menjadi pencobaan bagi orang banyak, yang membuat mereka akhirnya memilih untuk tidak datang ke perjamuan makan tersebut. Tuhan Yesus mengatakan hal ini untuk menegur orang-orang Yahudi, ya, terutama para pemimpin mereka yang menolak untuk percaya bahwa dia adalah anak Allah yang turun dari surga. Untuk menegur mereka yang menolak untuk percaya bahwa dia datang, ya, untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Jadi perumpamaan ini sampai kepada akhir zaman. Di segala tempat ketika dibacakan, itu menjadi teguran kepada orang-orang yang lebih memilih hal-hal lain daripada Injil Tuhan Yesus. Dan kita tidak boleh termasuk orang yang demikian. Karena di ayat ke-24 dikatakan, aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang ini yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Tak ada seorang pun yang menolak hadir akan menikmati jamuan Tuhan. Tak ada seorang pun yang telah menolak Injil Tuhan Yesus akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan kalau kita menolak Tuhan Yesus, setelah kita membaca dan mendengar tentang dia, kita tidak akan mempunyai hidup yang kekal. Perjamuan itu telah disiapkan dan Tuhan ingin orang yang banyak datang ke perjamuan tersebut. Injil Tuhan Yesus mampu untuk menyelamatkan semua orang berdosa. Maka dalam perumpamaan itu dikatakan bahwa hamba-hambanya itu segera diutus supaya mereka pergi ke segala jalan, lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, cacat, buta, orang-orang lumpuh. Mereka disuruh ke kota, ke jalan yang besar, ke jalan yang kecil. Dari situ mereka yang tidak berdaya, yang lemah, yang selama ini terabaikan, mereka ini harus diundang. Kelompok ini melambangkan orang-orang yang menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan, kita membutuhkan pengampunan Tuhan, kita membutuhkan keselamatan dari Tuhan, kita lemah dan tidak berdaya. Dan Tuhan itu mengatakan agar semua orang demikian itu diundang masuk ke perjamuan ini. Tapi perjamuan itu begitu besar, dan masih ada tempat yang kosong.
Lalu Tuhan itu berkata, pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk ke dalam rumahku harus penuh. Jadi hamba Tuhannya kembali utus agar ke semua jalan dan lintasan, ke tempat-tempat yang kecil-kecil, yang sepi, di mana ada orang, di situ mereka diundang untuk masuk ke perjamuan ini. Jadi hal berikutnya yang Tuhan Yesus ajarkan adalah perjamuan itu mengundang semua orang yang mau. Ya, semua orang yang ingin datang, dia bisa datang. Tidak peduli bagaimana keadaan kita, bagaimana kondisi kita, bahkan bagaimana berdosanya kita. Kalau kita mau datang, kita bisa. Perjamuan itu terbuka untuk semua orang. Ini berarti waktu Yesus mengatakan kepada kita sekalian, bahwa Injil keselamatan itu adalah untuk semua manusia yang berdosa. Siapa saja yang mau bertobat dan percaya, dia akan diselamatkan. Di satu sisi kita bersyukur untuk undangan Tuhan kepada kita untuk keselamatan ini. Tapi di ayat-ayat ini juga mengandung sebuah misi, ya, kepada gereja dan juga kepada semua orang-orang Kristen. Dan misi itu adalah kita harus pergi ke segala tempat di mana ada manusia, kita harus pergi ke situ dan paksa mereka untuk masuk. Paksa di sini bukan berarti kita menggunakan kekerasan. Tapi paksa di sini berbicara bahwa kita harus mendesak mereka dengan sungguh-sungguh, dengan nasihat, dengan dorongan penuh kasih, dengan ketulusan, terus menerus, untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar bermaksud baik untuk mereka. Bahwa Injil ini adalah satu hal yang tidak boleh mereka tolak, karena di dalamnya terdapat keselamatan hidup yang kekal. Ya. Kita harus begitu keras berusaha kepada setiap orang agar dia bisa akhirnya percaya dan dia mau datang memenuhi undangan ini. Bagi kita yang telah percaya pada Tuhan Yesus, maka ini adalah sebuah misi, sebuah tugas yang selalu harus kita ingat dan kita kerjakan. Dalam masa wabah ini, kita menghadapi situasi yang bertolak belakang dengan biasanya. Memberitakan Injil kepada seseorang, berarti kita harus mendekat. Tapi wabah ini telah mengajak kita untuk menjauh. Sehingga kita sekarang harus berpikir, dalam masa wabah ini dan selanjutnya, ketika kita mulai hidup lebih bebas, lebih aktif, tapi masih ada pembatasan-pembatasan tertentu, kita harus berpikir bagaimana dan kondisi sekarang dan ke depan orang Kristen dan gereja itu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Bagaimana kita tetap bisa dalam semangat untuk memaksa semua orang. Apa dan bagaimana cara kita melakukannya? Nah, itulah sebuah PR yang kita harus pikirkan supaya ke depan dan kondisi apapun kita tetap bisa pergi dan menyebarkan undangan ke perjamuan kawin anak domba ini.
Tuhan Yesus naik ke surga dan Dia meninggalkan kita sebuah undangan. Dan kita bersyukur karena telah percaya, kita akan masuk ke perjamuan kawinan domba tersebut pada waktunya. Tapi sebelum kita sampai ke situ, kita harus bekerja supaya perjamuan besar itu bisa penuh. Ke segala tempat, segala jalan, segala lorong, segala lintasan, kita harus bekerja. Tuhan kiranya menolong kita untuk melayaninya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bantulah supaya semua umat-Mu bersungguh-sungguh untuk memberitakan Injil-Mu, sehingga perjamuan kawinan domba akan penuh dengan semua undangan yang hadir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.